Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas melimpah nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan umat yang senantiasa istiqamah di dalam menempuh jejak beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Taisirul Alam Syarah Umdatul Ahkam, yang mana pada pekan yang lalu kita telah memasuki hadis yang ke-36 dari kitab Umdatul Ahkam, dan untuk malam hari ini kita akan lanjutkan Al-Hadisus Sabi' wa Salasun, hadis yang ke-37. Al-Hadisus Sabi' wa Salasun an Ammar ibn Yasir radhiyallahu ta'ala anhu ma qala ba'asani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajatin fasnabtu falam ajidil ma'a fatamarratu fis sa'id kama tatamarragu dabbah thumma ataitu an-nabiyya alaihi salatu wasallam fadzakartu dhalika lahu faqala innama kana yakfika an taqula biyadayka hakadha thumma daraba biyadil ardu darbatan wahidatan thumma masa simal 'alal yamin wa dhahira kaffai wa wajhahu. Dari Ammar ibn Yasir, semoga Allah meridai keduanya, beliau mengatakan, ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengutusku dalam suatu kepentingan. Maka ketika di malam hari saya mimpi basah. Falam ajdil ma'a, kemudian saya cari air, saya tidak mendapatkan sedikit pun air. Maka fatamarratu fis sa'id kama tamarrugud dabbah. Dalam lafaz yang lain taknya dua, kama tatamarragu dabbah, maka aku berguling-guling di atas debu, di atas tanah, sebagaimana hewan berguling-guling di atas tanah. Tsumma ataitun nabiyya alaihi salatu wasallam, ketika sesampainya aku di Madinah, aku mendatangi Nabi, fadzakartu dzalika lahu, maka aku ceritakan apa yang telah terjadi. Faqala, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama kana yakfika an taqula biyadayka hakadha, wahai Ammar ibn Yasir, sesungguhnya cukup bagimu untuk berbuat semacam ini. Thumma daraba biyadil ardu darbatan wahidatan, kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memukulkan kedua telapak tangan beliau yang mulia ke tanah dengan pukulan sekali. Thumma masasimal 'alal yamin wa dhahira kaffai wa wajhahu, kemudian beliau mengusap telapak tangan kanan pada telapak tangan kiri, kemudian yakni punggung, kemudian wajahnya, punggung tangan kemudian wajahnya. Gharibul hadis, ada kalimat-kalimat yang sulit dalam hadis ini. Tamarraqtu fis sa'id, yang dimaksud tamarraqtu fis sa'id taqallaba fil ardi hatta amma badadahu turabu, berguling-guling di atas bumi sampai seluruh tubuhnya penuh dengan debu. Karena beliau faham bahwasanya tayamum itu menggantikan wudu. Cukup dengan mengusap wajah dan juga kedua telapak tangannya. Tapi ini bukan untuk wudu. Ini menggantikan mandi janabat, maka beliau beristihad. Kalau wudu harus anggota-anggota wudu kena, sebagian anggota wudu kena, maka kalau menggantikan mandi janabat harus rata seluruh tubuh dengan debu. Ini istihad. Antakula biyadaika,
Kalau kita terjemahkan secara literal, kamu berbicara dengan kedua tanganmu. Yuradu bil qaul al fi'lu, yang dimaksud dalam kalimat qaul di sini adalah berbuat. Artinya cukuplah kamu berbuat semacam ini. Wa huwa katsirun fil lisani syara' wa lughatil arab, dan ini banyak ya dalam yakni kalimat-kalimat syar'i ataupun dalam kalimat-kalimat bahasa Arab ya. Artinya ucapan bukan dengan lisan tapi ucapan dengan hal. Bahkan qaulul hal itu aghlab min qauli bil lisan. Ya, ucapan dengan langsung praktek itu lebih sempurna, lebih bisa ditiru, melebihi hanya dengan ucapan lisan. Kalau kita berbicara kepada anak habis maghrib gak boleh nonton TV, itu kan ngomong kan. Tapi kalau kita langsung praktek, ya TV matikan, baca Al-Quran, praktek langsung, itu lebih mengena itu dibandingkan hanya ngomong. Jadi apa itu praktek dengan langsung itu lebih mengena dibandingkan hanya ucapan. Al-makna al-ijmani, makna secara global dari hadis ini, bahasan Nabi alaihi salatu wasallam Ammar ibn Yasir fi safarin li ba'dhi hajatihi fasabatu janabatun falam yajidil ma'a liyaghtasila minhu wa kana la ya'lamu hukmat tayammum lil janabah wa inna ma ya'lamu hukmahu lil hadasil asghar. Ya, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat Ammar ibn Yasir dalam suatu safar untuk suatu kepentingan, maka ketika di suatu malam ketika Ammar tidur, beliau mimpi basah. Ya, inilah sahabat, karena mata mereka enggak pelira-peliri, ya, enggak yakni jelalatan kemana-mana. Makanya ketika dia berpisah dengan istrinya, biasanya dia akan junub. Ya, beda kalau kita pelira-peliri, jadi enggak begitu semangat dengan istrinya. Maka fasabatu janabatun, beliau mengalami junub. Falam yajidil ma'al yaghtasila minhu, dan beliau tidak mendapatkan air yang dia gunakan untuk mandi janabat. Wa kana la ya'lamu hukmat tayammum lil janabah wa inna ma ya'lamu hukmahu lil hadasil asghar. Beliau belum sampai ilmu, ya, bahwasanya tayamum itu bisa menggantikan mandi janabat. Beliau baru sampai ilmu kepada beliau bahwasanya tayamum itu menggantikan wudu. Makanya kadang-kadang ya, makanya kadang-kadang banyak ulama kita, ya, karena dulu ya ini sarana dan prasarana informasi masih terbatas, ya, kadang-kadang nggak sampai ilmu kepada mereka. Termasuk Imam Abu Hanifah, ini beliau dalam pendapatnya paling banyak menyelisih nas dibandingkan mazhab yang lain. Mengapa? Karena keterbatasan, ya, keterbatasan ilmu. Kalau kita merunut bagaimana Imam Abu Hanifah, beliau nggak lebih dari 2 sahabat. Jadi riwayat beliau ini nggak lebih dari 2 sahabat. Kalau nggak ini terus. Tapi kalau yang lainnya banyak sahabat itu dari jalan ini. Mengapa? Karena di waktu zaman Imam Abu Hanifah transportasi masih sulit. Sahabat belum banyak sampai kepada yakni Baghdad waktu itu. Tapi setelah selesainya zaman Imam Abu Hanifah, transportasi sangat lancar, mudah, ya, termasuk Imam As-Safi, banyak sahabat, ya, ataupun Imam Ahmad lebih hebat lagi, banyak sahabat. Bahkan beliau membuat kitab Al-Musnad Imam Ahmad ini Hanbal. Jadi sendirikan. Jadi misalnya hadis dari jalan Abu Hurairah, seluruhnya Abu Hurairah. Hadis dari jalan Anas bin Malik, seluruhnya Anas bin Malik. Aisyah, seluruhnya Aisyah. Inilah namanya Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Jadi belum sampai kepada beliau Ammar ibn Yasir ilmu bahwasanya tayamum itu pun juga bisa menggantikan mandi janabah. Fasdada wa dhanna anu kama masabis sa'id ba'da a'dha'il wudu' anil hadasil asghar fala budda ayyakuna tayammumu minal janabah
bi ta'mimil badan bi sa'id qiyasan 'alal ma'. Maka beliau beristihad karena enggak ada HP, mau tanya kepada siapa? Ya. Maka beliau beristihad. Persangkaan beliau kalau tayamum untuk wudu ini mengusap wajah dan kedua telapak tangan, maka kalau untuk tayamum apa itu untuk mandi janabat tentunya harus lebih banyak lagi yang diusap. Maka beliau copot bajunya langsung beling-beling sudah kanan kiri sampai penuh dengan debu. Ya. Fataqallaba fis sa'id hatta amut turabu wa shalla. Maka ketika berguling-guling dan seluruh tubuhnya terkena debu, beliau langsung ya mengenakan pakaian kembali, kemudian beliau langsung sholat. Falamma ja'a ila Nabi alaihi salatu wasalam wa kana fi nafsi mimma amilahu syai'un li'anu min an istihadin minhu dzakara lahu liyara hal huwa ala swabin amla. Inilah hebatnya sahabat. Ya, maka ketika beliau sampai ke Madinah berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan beliau telah mempraktekkan ya tayamum yang belum pernah didengar dari Nabi. Ya, belum pernah dengar kalau tayamum harus guling-guling, belum pernah dengar itu. Ada keraguan dalam hatinya. Maka beliau bertanya kepada Nabi supaya diketahui oleh Nabi, praktek ini benar atau salah. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang berilmu ketika kamu tidak mengetahuinya. Karena obat suatu kebodohan itu adalah dengan bertanya, ya. Kalau kita enggak tahu arah, ya, Kelaka, saya tanya itu. Mana desa Dergowo misalnya, tanya itu, ya. Tapi kalau masalah agama kita enggak mau tanya, merasa pede pasti benar, ya. Jimatnya di mana-mana pasti benar. Musyrik itu. Kalau sudah iqamatul hujah kekal di neraka Allah Subhanahu wa taala, enggak main-main. Kalau jimat sikap itu bermain-main itu. Kalau sudah iqamatul hujah dan tetap balelo, hukumnya kekal di neraka Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Banyak sekali. Allah telah berfirman, "Wa may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan dia untuk masuk surga. Hukumnya haram masuk surga. Ya, itu firman Allah loh. Bukan ucapan ulama itu. Firman Allah dalam Al-Qur'an. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembali di neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim semacam ini. Faqala Nabi alaihi salatu wasallam, maka Nabi bersabda, yakfika an ta'mimi badanika kullihi bit-turab an tadriba biyadika al-ardha darbatan wahidatan thumma tamsahu bisimalika ala yaminika wa dhahir kafayhi wa wajhika. Wahai Ammar, sesungguhnya cukup bagimu berbuat semacam ini, pukulkan kedua telapak tanganmu ke bumi. Ya, pukulkan kedua telapak tanganmu ke bumi. Ya, boleh ditiup, boleh hanya dikipas-kipaskan. Ya, kemudian gosokkan telapak tangan kanan pada kiri, kiri pada kanan, kemudian wajah. Jamaah rahimakumullah, memang dalam praktek tayamum ini dalam beberapa riwayat mendahulukan wajah, dalam riwayat yang lain mendahulukan kedua telapak tangan. Sehingga Imam As-Sun'ani dalam kitabnya Subulus Salam beliau mengatakan tidak wajib tartib. Ya, tidak wajib tartib. Cuman ketika kita melihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW ketika praktek yakni sa'i, beliau bersabda, ibda'u bima bada'allahu bihi ibda'u bima bada'allahu bihi innas safa wal marwata min sa'airillah. Mulailah dari mana Allah memulai. Allah berfirman, innas safa
wal marwata. Maka mulai ketika kita sa'i, mulai dari Safa menuju Marwah, bukan dibalik, Marwah ke Safa, bukan, dari Safa ke Marwah. Maka dari sini bisa kita ambil kesimpulan, Allah telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Jadi wajah dulu baru tangan. Jadi ibda'u bima bada Allah bihi, mulailah dari mana Allah memulai. Maka Anda sendiri mentarjihkan, ya, sesuai dengan kemampuan Anda, bahwasanya ketika tayamum maka dahulukan wajah, kemudian baru telapak tangan. Nanti akan kita praktekkan. Ikhtilaful ulama, ada perbedaan di kalangan para ulama. Ikhtilafal ulama'u hal yujza'u fit tayammum darbatun wahidatun lil wajhi wal kaffaini aw la budda min darbataini wa la budda min al mas'i 'alal yadaini ila al mirfaqaini. Ulama berbeda pendapat, apakah dibolehkan tayamum itu hanya dengan sekali pukulan untuk wajah dan kedua telapak tangannya. Jadi satu kali pukulan itu untuk wajah dan juga telapak tangannya, atau harus dengan dua pukulan, satu pukulan untuk wajah, satu pukulan yang kedua untuk kedua telapak tangannya. Perbedaan yang kedua, wa hal la budda minal mas'i 'alal yadaini ilal mirfaqaini. Apakah di dalam mengusap, ya, tangan itu cukup dengan telapak tangan atau sampai siku? Fadhaba ba'dhum wa min al-imam asy-Syafi'i ila annahu la budda min darbataini wahidatun lil wajhi wal ukhra lil yadaini ilal mirfaqaini. Berpendapat sebagian ulama, sebagian kecil ulama, di antaranya sebagian dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Bukan semua Syafi'iyah berpendapat dengan pendapat ini. Ini pendapat Imam Asy-Syafi'i. Cuman banyak ulama-ulama besar dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i yang membantah pendapat ini, termasuk Imam Ibnu Hajar, Imam Daqiq al-Id, dan imam-imam yang lainnya. Bahwasanya kata Imam Asy-Syafi'i, ila anu la budda min darbataini, di dalam tayamum itu harus dengan dua pukulan. Pukulan yang pertama untuk wajah, pukulan yang kedua untuk tangan sampai siku. Jadi nggak boleh telapak tangan, harus siku. Dalilnya disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Ad-Daruqutni dari jalan Abdullah ibnu Umar, at-tayammum darbatani, darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadaini ilal mirfaqaini. Ya, antum bisa rujuk dalam kitab Bulughul Maram dengan syarah Subul Salam dan juga Tawdihul Ahkam tentang derajat hadis ini. Disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Ad-Daruqutni, tayamum itu dua kali pukulan. Pukulan yang pertama untuk wajah dan pukulan yang kedua untuk tangan sampai siku. Maka berkata Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Bulughul Maram, para ulama-ulama ahli hadis menyatakan hadis ini adalah mauquf. Laisa min qaulin nabi wala min fi'li alaihi salatu wassalam, walakin qaulu Umar, ya Ibnu Umar, ya qaulu Abdullah ibni Umar. Hadis ini bukan sabda Nabi, bahkan juga bukan praktek Nabi, tapi ucapan, ya, pendapat daripada Abdullah ibni Umar. Mungkin belum sampai tentang hadis berkaitan dengan tayamum, ya, hadis mauquf. Dan ulama ahli hadis semuanya mengatakan hadis ini mauquf, laisa bil marfu, bukan hadis marfu. Satu. Yang kedua, hadis ini di samping hadis mauquf, hadis ini muttarib, ya, terbolak-balik, kadang dari sini terbolak-balik, ya. Adapun hadis Ammar ini muttafaq alaih, Bukhari dan Muslim, maka enggak sebanding itu, ya. Kalau dibandingkan anak TK dengan, ya, S2 jauh sekali, ibaratnya semacam itu, maka enggak bisa dibandingkan. Kalau hadis Ammar dengan hadis Abdullah ibnu Umar enggak ada
nggak ada sebanding sama sekali. Maka wadhabal jumhur, berpendapat mayoritas ulama kita, wa minhum al-Imam Ahmad wal Auza'i wal Ishaq ibnu Rahawayh walul hadis, di antara Imam Ahmad, Imam al-Auza'i, Imam Ishaq dan juga ulama-ulama al-hadis, ila anna tayammum dhurbatun wahidatun wa annahu la yumsahu illa al-wajh wal kafani mustadillina bi ahadits sahihah minha hadisu Ammar hadza. Adapun jumhur, mayoritas ulama kita, mereka mengatakan tayamum itu cukup dengan satu kali pukulan dan tidak diusap kecuali wajah dan kedua telapak tangan berdasarkan hadis yang sahih ini. Maka berkata Imam Ibnu Hajar Asqalani, ya, beliau mengatakan wa kana Ammar yufti bihi ba'da zamanin Nabi alaihi salatu wasallam warawil hadis a'rafu bi muradihi. Kata Imam Ibnu Hajar, ya, ini ulama ahli hadis yang luar biasa, bahkan belum pernah tertanding sampai zaman ini. Kehebatan Imam Ibnu Hajar ini, ya, kalau kita runut kitab-kitabnya, ini belum tertanding bahkan sampai zaman ini, luar biasa. Ya, kata beliau adalah Ammar ibn Yasir. Beliau berfatwa mengajarkan kepada para sahabat setelah wafatnya Nabi kita Muhammad SAW dengan praktek mengusap wajah dan kedua telapak tangan, bukan sampai siku. Warawilil hadis a'rafu bimuradi, perawi hadis tentunya lebih ngerti tentang maksud hadis karena langsung dapat pengajaran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama kita, mayoritas ulama kita menyebutkan, menjawab tentang hadis dari jalan Abdullah bin Umar bahwasanya hadis tersebut adalah hadis yang mauquf. Satu, yang kedua, hadis itu adalah hadis yang muttaribun, ya, terjungkir balik, ya. Berkata Imam Ibnu Abdul Bar, aktsarul atsaril marfu'ah an Ammar dzurbatun wahidatun, ya, asar-asar dari Ammar ibn Yasir, pengajaran dari Ammar ibn Yasir bahwasanya tayamum itu cukup satu kali pukulan. Berkata Imam Ibnu Daqiq Al-Id, ya, Imam Daqiq Al-Id ini termasuk ulama besar dalam mazhab Imam As-Syafi'i, bahkan dalam mazhab Imam Malik Ibni Anas, ya. Beliau mengatakan warada fi hadis tayammum darbatani, darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadaini illa anahu la yuqamu hadzal hadis fi sihhah wa la yu'aridu misluhu bi mislihi. Memang ada riwayat, kata beliau, memang ada riwayat bahwasanya tayamum dengan dua pukulan. Yang pukulan pertama untuk wajah, pukulan kedua untuk tangan sampai siku. Tapi hadis ini sangat tidak sebanding dengan hadis yang sahih, bahkan tidak mungkin dilawankan dengan hadis yang sahih. Ya, mengapa? Hadis yang sahih ini di samping marfu, sabda Nabi langsung dan dipraktekkan lagi langsung. Adapun hadis yang kedua tadi dari jalan Abdullah bin Umar, ini adalah hadis yang mauquf, bukan sabda Nabi, bukan praktek Nabi, bahkan hadisnya muttaribun, ya. Maka enggak sebanding, enggak mungkin bisa dilawankan, dibandingkan. Maka berkata Imam Al-Khattabi, dzaba jama'atun min ahlil ilmi ila anna tayammum darbatun wahidatun lil wajhi wal kafaini wa hadzal madhhabu asahhu fir riwayah. Kata Imam Al-Khattabi, ya, para ulama-ulama kita mengatakan tayamum itu cukup dengan satu kali pukulan, ya, untuk mengusap wajah kemudian kedua telapak tangannya. Dan ini madhab yang sahih, ya, menurut riwayat-riwayat hadis yang sahih. Jadi prakteknya dipukul sekali, ya, boleh ditiup, boleh hanya ditepuk-tepukkan agar debu enggak terlalu banyak, ya. Kemudian wajah, kemudian telapak tangan kanan, ini lihat, cukup gini aja,
Ya, mudah kan? Jadi telapak tangan kanan dari belakang dimajukan, seret, tarik lagi. Kiri majukan, tarik lagi. Selesai sudah. Enak kan? Kalau nyunah itu enak memang. Ya. Kalau yang bid'ah itu yang sulit, repot. Ya, demikian. Ma yukhadhu minal hadis, ada beberapa hukum yang bisa kita ambil dari hasil ini. At-tayammumu lil ghusli minal janabah. Ya, tayamum itu bisa menggantikan mandi janabat. Prakteknya sama. Baik tayamum untuk menggantikan wudu itu prakteknya sama sebagaimana tayamum untuk menggantikan mandi janabat, enggak beda. Yang kedua, annahu la budda min talabil ma' qabla tayammum. Ya, sebelum kita tayamum wajib cari air terlebih dahulu. Ketika memang betul-betul sudah enggak ada air, maka baru boleh tayamum. Contoh misalnya ini, misal gitu. Mungkin enggak hujan selama 2 tahun mungkin ini. Mudah-mudahan enggak terjadi. Ini hanya contoh saja. Sehingga kita sulit enggak punya air. Kita tayamum dari rumah. Kemudian berangkat ke masjid kita Al-Hudaini. Sesampainya di masjid lah kok hujan deras. Maka seketika itu tayamumnya batal. Ya, seketika itu karena ada hujan ini, seketika itu tayamumnya batal. Kalau nekat sholat dengan tayamum, sholatnya pun juga batal. Karena syaratnya tayamum itu yang pertama ya karena tidak ada air. Yang kedua ad-dharar biistimalil ma', tidak mampu untuk menggunakan air. Berbahaya kalau menggunakan air, boleh tayamum. Makanya kalau kita tayamum ya dari rumah berangkat ke masjid, lah kok sampai masjid kok hujan. Ya, belum sholat berjamaah. Terkecuali kalau sudah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, grotok hujan misalnya, sah sholatnya sudah, nggak perlu ngulang lagi. Inilah yakni luasnya agama Islam, ya, mudahnya agama kita Islam. Yang ketiga, sifatut tayammum wa huwa darbul ardi maratan wahidatan thumma masal wajha wal yadaini wa tahmimu bil mashi. Ya, sifat tayamum, praktek tayamum memukulkan telapak tangan ke bumi debu, ya. Karena yang dimaksud soid itu adalah segala sesuatu yang ada di permukaan bumi. Mungkin ada bis yang kotor bisa, ya, atau kaca yang ada debunya bisa, atau rumah bisa, masjid bisa, ya, lantai boleh, ya, pasir juga boleh, batu juga boleh. Karena soal itu adalah sesuatu yang ada di permukaan bumi, ya, tidak harus pasir. Jadi setelah dipukulkan sekali, ngusap wajah, kemudian telapak tangan kanan ke kiri, kiri ke kanan, selesai sudah. Ya, mudah. Kemudian Dzakara Sun'ani, yang keempat, dzakara Imam As-Sun'ani annal atfa fi riwayat hadzal hadis qad ja'a bil wawi wa tufidul atfu. Ya, wa tufidul atfa mutlaq wa ja'a bil fa wa thumma wa tufidani tartib. Ya, berkata Imam As-Sun'ani, riwayat dalam hal ini bermacam-macam. Ada yang pakai wawu, ya, thumma dzaraba al wajha wal yadaini, misalnya gitu, pakai wawu, ya, itu memberikan faedah adalah ataf mutlak. Karena wawu ini kalau kita lihat dari siyakul kalamnya, nahwunya, wawu itu memberikan faidah sama, ya, bareng, sebanding, sepadan, ya. Makanya kita nggak boleh mengatakan, ya,
Masya Allah wa syi'ta, nggak boleh itu. Karena menyembandingkan Allah dengan Rasul. Tapi kalau kita katakan Masya Allah thumma syi'ta, maka boleh. Ya, ini pentingnya kita belajar bahasa Arab, terutama masalah nahwu. Karena kaidah fikih ini penting, nanti berkaitan nahwu itu. Ya, makanya kalau nggak ngerti nahwu, parah itu, nanti sulit, nanti nggak bisa menentukan hukum. Ya, jadi kalau wawu itu memberikan faidah sama, sepadan, sebanding, setara. Tapi dalam riwayat yang lain wajah bil fa wa thumma, ya, al wajha fal yadaini atau al wajha thummal yadaini misalnya, maka itu memberikan arti tartib, harus dimulai dari wajah kemudian baru kedua telapak tangan. Jadi kalau fa ataupun thumma ini memberikan faidah tartib, berurutan, ya. Tapi kalau wawu memberikan faidah setara, sepadan dan seimbang, ya. Ketika kita mengatakan jaa Muhammadun wa Aliyun fil Masjid Al-Huda, datang Muhammad dan Ali, wawu di sini memberikan faidah, artinya datangnya bareng, ya. Tapi ketika kita katakan jaa Muhammadun tsumma Ali, ya, datang Muhammad dulu kemudian disusul oleh Ali, ini bedanya. Bisa pahami ya? Kemudian yang kelima, annat tayammum lil hadasil akbar kat tayammum lil hadasil asghar fi sifat wal ahkam. Ya, tayamum untuk yakni menggantikan hadas besar mandi janabat seperti tayamum kita menggantikan hadas kecil wudu, baik prakteknya ataupun hukumnya. Yang keenam, al-istihad fi masailil ibadah, ketika memang darurat, ya, kita boleh istihad dalam masalah ibadah, ya. Makanya Imam Abu Hanifah, karena beliau ini ditanya dan itu dituntut harus ada jawabannya, hadisnya nggak ada, beliau beristihad, ya. Kita nggak boleh menyalahkan Imam Abu Hanifah, kok salah terus, kok mesti menyelisih terus misalnya, karena keterbatasan ilmu, ya. Ditanya oleh masyarakatnya, oleh umatnya, dan itu dituntut untuk jawab, cuma ilmunya belum sampai, maka beliau beristihad, ya. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, annal mustahid idza adahu istihadahu ila ghairi shawab wa fa'al ibadah thumma tabayyana lahu shawaba ba'da dzalik fa innahu la yu'idu tilkal ibadah, ya. Ketika orang beristihad dalam suatu ibadah, kemudian setelah itu dia ngerti istihadnya itu nggak benar itu, maka dia harus meninggalkan ibadah itu. Contoh, antum lahir hari apa? Hari Selasa, berarti sampai setiap Selasa poso misalnya ini. Karena Nabi bersabda, ya, ketika ditanya Nabi, mengapa engkau puasa hari Senin? Senin itu hari kelahiranku, hari aku diutus, ya. Maka dengan sebab hadis ini, Imam As-Sun'ani belum mengatakan dalam kitabnya Subul Salam, ya, atau bisa koreksi dalam kitab Subul Salam, orang ketika terlahirkan dalam hari tertentu, maka boleh dia untuk berpuasa pada hari kelahirannya, ya. Cuman ini pendapat yang marjuh, pendapat yang salah. Kalau sudah jelas salahnya, jangan diulangi lagi, ya. Sudah 5 tahun praktek misalnya, hari apa lahirnya? Hari Selasa, setiap Selasa poso terus sampai 5 tahun, baru ketemu ustadz. Ini adalah pendapat yang menyimpang. Ulama yang lain nggak ada yang ngomong semacam itu, maka kita rujuk, jangan, ya, bonek lagi, ya, tetap nekat. Sudah 5 tahun Pak, saya puasa lagi tetap hari Selasa, hari kelahiran saya, mensyukuri hari kelahiran. Ini tidak pernah, ya, tidak pernah dijelaskan oleh para ulama kita yang muktabar. Bisa paham, ya? Jadi kalau kita istihad dalam suatu ibadah, kemudian kita ini mengetahui itu salah. Contoh lain, sholat hifdi, sholat mau cerdas, mau pinter,
Kan ada itu. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi kan ada itu. Setiap Jumat yang ini dibaca, Jumat kedua ini yang dibaca, Jumat ketiga ini dibaca, supaya cerdas. Cuman setelah dijelaskan, bagaimana itu Ustaz? Hadis ini dhaifun jiddan. Ya, maka kita tinggalkan. Jangan praktek terus, balailah praktek terus, ya. Jadi ketika kita ini salah dalam suatu ibadah, kemudian jelas kesalahannya, langsung merujuk. Inilah yang harus kita praktekkan. Jamaah rahimakumullah, waktu tinggal 5 menit. 3 menit. Mungkin ada tanya, saya silakan. Hukum pakaian terkena hewan kecoa. Hukum pakaian terkena hewan kecoa najis atau tidak? Terkena ya. Ya, tidak najis. Ya. Tidak najis. Demikian. Ada yang lain? Monggo. Assalam. Ya. Ya. Apa yang dimaksud dengan kemaluan? Ya semuanya itu. Ya, semuanya itu. Ketika kita memegang kemaluan, ya, dengan tanpa hail, dengan tanpa penyekat, itu membatalkan wudu kita. Ya, Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, "Man massa dzakarahu falyatawadda." Barang siapa memegang kemaluan, maka wajib wudu. Ya, dalam hadis yang lain, "Innama hiya bid'atun minka." Itu bagian anggota badanmu, enggak apa-apa. Maka kita dapatkan hadis yang lainnya, bahwasanya ketika pegang kemaluan tanpa penyekat itu membatalkan wudu, baik inzal atau tidak inzal. Tapi kalau ada penyekatnya, ada sarungnya, ada bajunya, maka tidak membatalkan wudu. Demikian. Jamaah rahimakumullah. Iya, batal. Ya. Allah lusuh. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.